Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 23 April 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Peristiwa penampakan sebenarnya membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tuhan Yesus tidak hanya berada dalam kematian, kalah terhadap kematian, tetapi Dia menang. Tuhan Yesus menang menghadapi kematian. Dan kebangkitan itu adalah ungkapan di mana Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Dari peristiwa-peristiwa penampakan, akhirnya dari dalam bacaan Injil hari ini kita bisa merefleksikan bagaimana itu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul. Rasul tinggal 11 karena 1, Yudas Iskariot sudah bunuh diri, gantung diri. Sangat kasihan. Kenapa dia mengambil jalan pintas? Kalau saja Yudas mau bertobat, mau mengakui segala kesalahan dosanya karena dia menjual, mengkhianati Tuhan Yesus, ceritanya bisa berbeda. Tapi okelah, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, di mana di akhir bacaan Injil Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Beritakanlah Injil, wartakanlah Injil. Tapi kalau kita mendengar kalimat ungkapan beritakanlah Injil, yang mesti kita pahami, yang mesti kita tangkap adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus hidup berdasarkan Injil. Mari kita di satu pihak dekat dengan kitab suci. Karena kalau kita membaca kitab suci, kalau kita membaca Injil, maka yang pasti terjadi adalah kita semakin mengerti, semakin mengenal itu Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita kenal dari Tuhan Yesus? Saya pikir ajaran-ajarannya mengenai kasih, tindakan-tindakannya menyelamatkan orang, yang sakit disembuhkan, yang berdosa dipulihkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang kusta ditahirkan. Ringkas kata, yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus bagaimana hatinya itu sungguh tergerak oleh belas kasih, dan Tuhan Yesus dengan begitu sukacita, dengan begitu ikhlas melakukan cinta kasih. Nah, saya pikir memberitakan Injil berarti kita memberitakan Tuhan Yesus yang terus bekerja, mewartakan kabar baik. Mari, yang kita wartakan juga adalah kabar baik. Tuhan Yesus mewartakan Injil lewat tindakan-tindakannya, di mana Dia peduli kepada orang yang sakit, kepada orang yang tersingkir, kepada orang yang disisihkan, kepada orang yang tidak berdaya. Tuhan Yesus selalu berpihak kepada mereka. Ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita mau memberitakan Injil. Beritakanlah cinta kasih, wartakanlah cinta kasih, lakukanlah cinta kasih dalam kehidupan ini berhadapan dengan orang lain. Sama seperti halnya Tuhan Yesus membawa damai cinta kasih, kita pun mau melakukan itu. Wartakanlah Injil lewat perkataan kita, lewat perbuatan tindakan kita, dan semuanya itu harus berdasarkan kasih, karena yang kita ikuti adalah Sang Raja Kasih, yaitu Yesus sendiri. Mari dalam hidup ini kita terus-menerus mewartakan Injil, sehingga orang mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami cinta kasih dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.